teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Bonafit Rudiana Kurniawan. Saya dari angkatan 24 dari kelas Batik B. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa untuk pemenuhan tugas 10 CAD-CAM. Jadi kita akan membuat gantungan kunci dari nama kita sendiri. Lalu nanti akan menjelaskan beberapa proses 3D print dan settingan di flash print. Lalu juga mereview beberapa gambar dan juga setelah itu membuat casing untuk Raspberry Pi. Pertama-tama kita akan membuat gantungan kunci terlebih dulu, teman-teman. Di sini kita menggunakan front plan. Saya sketch aja di sini awal-awal. Oke, kita mulai dari sini, kita pakai front plan, sini kita pakai rectangle ya, rectangle di tengah aja nggak apa. Sini kita kasih ukuran misalkan 100 di sini, lalu di sini juga kasih ukuran 40. Udah seperti ini, kita langsung bisa extrude boss aja. Sini kita extrude-nya 10. Nah, udah kayak gini. Lalu setelah itu kita akan langsung membuat nama di atas ini ya. Kalau nggak kita buat dulu deh, buat lingkaran, buat lubang gantungan kunci ya. Sini kita buat sebentar. Kita buat di sini. Kita buat dimensionnya itu 5. Yang banget terlalu besar juga. Lalu kita kasih jarak-jarak di sini. Kan kita kasih sini itu 5 aja, biar nggak terlalu mepet, yang terlalu jauh juga. Juga di sini kita kasih jaraknya ini 5 nggak apa-apa. Setelah itu kita langsung ke fitur, kita extrude cut aja buat jadi lubang nantinya. Oke, ini udah extrude cut. Lalu di sini kita akan lanjut membuat namanya ya di tengah-tengah ini. Kita akan buat nama di sini. Kita kasih teks Ferrari misalkan di sini. Lalu kita di sini setting ya untuk font dan juga ukurannya. Di sini kita pakai font yang gampang ya, mungkin font yang ini. Untuk ukurannya kita pakai 10 mungkin ya. Dan ini sudah cukup besar. Kita taruh di sini misalkan agak tengahan, kita taruh tengah. Nah, ini sudah cukup center. Oke, setelah ini kita bisa langsung kita extrude boss. Kita di sini kasih ukuran extrude bossnya itu kita kasih 2 nggak apa ya, biar nggak terlalu tebal mungkin. Nah, ini kita kasih 2 aja. Nah, ini udah jadi tulisannya seperti ini. Sekarang mungkin supaya lebih menyempurnakan kita fillet kali ya samping-sampingnya supaya bisa menyempurnakan bentuknya. Sini kita klik sini, lalu kita klik sini juga, lalu kita klik sini juga, lalu kita klik di sini juga. Oke, sudah jadi centang. Nah, ini udah jadi nih ya buat gantungan kunci kayak gini. Nah, setelah itu nanti kita langsung ke ini ya, save. Buat langsung save ke file, kita save as karena tadi ada file yang udah error. Di sini kita bikin file lagi mungkin buat Ferrari 2 misalkan. Nah, ini kita pakai ini ya, sistem yang STL, file STL supaya nanti bisa dimasukin ke namanya flash printnya. Ini kita save aja, kita please nggak apa. Oke, ini udah jadi ya, udah kita save ke STL juga. Selanjutnya kita akan lanjut ke flash printnya. Selanjutnya kita akan langsung ke aplikasi flash printnya. Di sini kita langsung load aja yang tadi kita udah bikin filenya. Tadi namanya kan Ferrari 2 ya. Nah, ini. Di sini kita move dulu ke tengah supaya dia center ya ibaratnya. Ini kita rotate. Di sini kita buatin aja langsung supaya dia sebentar. Kita rotate di sini, kita surface to platform dia langsung nempel ke bagian bawahnya. Nah, setelah itu kita setting ke bagian cukup penting yaitu kayak print. Kita ke print. Di sini kita pakai mesin type-nya Creator Pro 2. Lalu di sini untuk bahannya kita pakai MPLA karena memenuhi untuk yang ada di lab laboratorium. Jadi supportnya kita disable aja. Untuk support sendiri itu kita tahu support itu kayak hanger atau penyambung gitu teman-teman. Hanger atau penyambung di atas buat mendukung si 3D printer. Tapi nanti ketika
printnya sudah selesai nanti bisa dicabut. Nanti roughnya juga sama kayak supportnya. Roughnya ada 3 jenis, kan? Kayak ada wall, brim, hyper. Sini juga kita wallnya kita matiin aja, brimnya kita matiin aja, dan juga hal-hal yang lain dimatiin aja. Untuk supportnya karena kan kita desain kita matiin aja karena memang desainnya tidak terlalu rumit. Jadi kita coba cari ini lain, settingan lain. Di sini first layernya kita pakai 0,27 nggak apa-apa. Lalu untuk shell count-nya kita pakai 2, untuk top dan bottom solid layernya kita pakai 3 nggak apa-apa. Lalu untuk di sini kita setting untuk temperaturnya di sini kita pakai 210 dan juga 40 derajat ya teman-teman. Oke, ini udah settingan lainnya sudah aman ya. Oke, mungkin kita bisa langsung ke ini ya. Kita coba cek lagi. Bisa kita lanjut ke printnya. Oke, kita di sini oke aja. Nah, kita save di sini. Kita save. Oke. Nah, di sini kan setelah kita udah setting bakal kelihatan nih estimasi buat waktu ke printnya berapa, yaitu sekitar sejam 16 menit. Karena mungkin dengan ukuran yang cukup besar ya. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke proses 3D printnya. Oke, ini untuk proses 3D printingnya. Di sini kita menemukan SD card, yang dimana SD card ini udah diisi dengan file yang tadi kita buat. Jadi kita connect saja ke dalam melalui port yang ada di samping dari 3D printnya. Di sini kita setting lagi kembali dalam dari file yang sudah tadi kita ada. Jadi menggunakan file yang tadi dengan ada estimasi print time tadi ya sekitar ya segitu. Lalu di sini ada settingan lagi. Di sini settingan yang sudah tadi ada kita setting di flash print seperti live dan extruder. Lalu platformnya tadi sudah nempel juga. Seperti suhunya kita tadi kan makanya 210 juga 40 derajat yang sudah setting. Nah, masih sedikit berbeda dengan yang di mesin. Nah, di sini akan mulai lanjut untuk ke proses printingnya. Sini kita akan melihat bagaimana mesin akan mulai bergerak untuk melakukan printing. Nah, mungkin ini teman-teman bisa ngelihat proses 3D printing seperti apa yang bisa kita buat. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa gambar yang mungkin bisa nanti di print di 3D ya, beberapa faktor lah. Jadi kayak ketika kita nge-print 3D itu banyak faktor yang bisa membuat hasil ini baik atau buruk. Nah, yang pertama tuh bisa menanyakan filamen atau bahan yang terpakai dan juga suhu temperaturnya, jadi juga live atau ininya. Nah, misalkan sini kan kita pakai desain yang gampang ya. Di sini kan desainnya hanya bulat-bulat atau hexagon seperti ini. Jadi kayak ini desainnya tidak terlalu rumit sehingga tidak membutuhkan settingan yang tidak terlalu rumit juga. Nah, mungkin di sini ini salah satu contoh hasil yang bagus ya teman-teman, karena di sini cukup detail ya bagian-bagian dari bentukan daunnya, bentukan ini cukup sulit. Tentu saja ini harus digunakan dengan bahan yang bagus dan juga suhu yang tepat. Nah, kalau misalkan kenapa suhu yang nggak tepat? Kadang tuh kalau misalkan suhu dan juga penggunaan filamen atau bahan yang nggak tepat, kadang bisa terjadi seperti ini teman-teman. Nah, ini kan mungkin bentuknya kelihatan bagus, cuman sini kita detailing di sini. Nah, sini kan detail di sini kan kurang rapi banget ya. Di sini kan kayak ada bekas-bekas filamen bekas-bekas filamen yang kayak masih ada nyangkut-nyangkut gitu. Jadi kayak masih kelihatan jelek. Nah, ini masih ada bekas-bekas di sini dan juga sini kayak beko-beko tidak sempurna lah. Berarti kayak ini mungkin ada faktor yang kayak suhunya kurang tepat atau penggunaan filamen yang tidak tepat. Jadi kayak emang benar-benar ekstra hati-hati dan juga ekstra teliti dan juga detail untuk membuat 3D print ini. Beberapa contoh lain mungkin yang menurut saya cukup perfect dalam pembuatan 3D printnya seperti ini cukup bagus karena ini tidak terlalu sulit juga, cuman ini cukup tricky ya untuk penggunaan 3D printnya. Di sini kita lihat, nah di sini agak sedikit cacat kan, di sini kayak ada bekas-bekasnya juga di sini, dan juga ada faktor karena memang 3D print tidak sepenuhnya sempurna. Nah, mungkin di sini aku ada satu contoh yang menurut aku sangat sempurna di sini ya, sangat detail lah. Di sini hampir tidak ada kecacatan. Karena mungkin ini menggunakan tergantung juga faktor mesin dan juga penggunaan settingan seperti filamen dan suhu dan lain-lain. Ini salah satu contoh yang mungkin sempurna ya. Tidak ada kecacatan sama sekali, sedikit-sedikit saja paling seperti di sini dan ini. Mungkin itu saja untuk review 5 gambar.
Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk membuat casing di Raspberry Pi. Sini kita sudah menyiapkan file di Raspberry-nya, sudah saya dapatkan dari web. Jadi kita loading dulu untuk filenya. Oke. Nah, di sini file Raspberry-nya udah ada. Sekarang kita lihat di sini bagaimana bentukannya. Sebelum sekarang kita langsung saja untuk masuk ke bagian make assembly for part atau assembly maksudnya. Di sini kita masuk save and insert file. Di sini kita klik aja di sini misalkan itu closure. Sini kita save. Di sini kita akan mulai assembly-nya, kita buat part awalnya. Sini kita masukkan komponen atau new part. Di sini kita sketch entities. Tulis dulu sketch seperti apa. Jadi kita bagian bawah dari Raspberry Pi-nya, terus kita di sini buat lingkaran dari masing-masing lingkaran yang ada untuk buat fondasi awalnya. Sini kita kasih aja di sini. Oke. Udah. Sini kita gedein lagi. Kita kontrol semuanya. Kita equal supaya ukuran sama. Lalu kita smart dimension di sini. Kita kasih misalkan di sini 7. Ya. Nah, di sini karena 7 supaya dia tuh langsung untuk garisnya. Di sini kita masuk ke feature. Kita langsung extrude lingkarannya. Untuk ukurannya ini kita pakai 6 mili aja, nggak apa, supaya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, tengah-tengah nilainya. Jadi seperti ini. Lalu sekarang, oke, sekarang kita lanjut untuk buat part yang lain. Sini kita masuk ke sketch. Di sini kita coba sketch dari awal lagi. Kita ke bagian lingkarannya, ke bagian sketch paling ke bawah. Kita sini bikin menggunakan center rectangle. Ini kita ukurannya kita lebihin sedikit nggak apa-apa. Kita smart dimension. Sini untuk panjangnya aku kasih panjangnya menyesuaikan, dan jarak dari Raspberry dengan garis atasnya itu kita pakai 3 mm nggak apa-apa. Di sini kita kasih jarak juga, di sini kita kasih 3 mm supaya mepetnya sama. Kita melihat portnya juga. Ini kita lanjut untuk extrude boss. Kita di sini menggunakan fiturnya, kita kasih di sini ukurannya 3 aja ya, apa 1,5 nggak apa deh. Ya. Ini kelihatan seperti ini. Untuk menjadi fondasi bawahnya, ya sudah seperti ini. Lalu kita lanjut untuk ke sketchnya lagi. Ini kita convert entities yang bagian bawahnya. Ini kita lihat di sini. Sketch dulu di sini nggak apa. Convert di sini. Nah, ini bisa jadi kayak gini. Lalu setelah itu kita kasih offset entities-nya. Kita reverse supaya dia ke dalam. Kita kasih jaraknya itu 1,5 ya. Oke, seperti ini. Lalu kita lanjut buat kita extrude lagi. Kita menggunakan sini pakai 12,5 ya. Kita klik sini. Nanti jadi seperti ini, kayak bagian luar apa, dilindungi bagian luarnya ya. Ini kita centang aja.
Lalu kita masukkan lagi new part di sini. Di sini kita bikin tengah dulu supaya nanti ketika ini menutup setengahnya. Jadi kita sini konkretis lagi aja dari sketch yang udah ada. Sebentar. Setelah itu kita di situ langsung export bisa. Ini juga sama 12,5 ya. Kenapa ini dipisah? Karena supaya nanti memudahkan ketika membuat lagi. Di sini pakai 12 nggak apa. Kita sketch di sini. Bagian sampingnya. Ini kita sketch di sini. Sebentar. Mata atas ini kita convert entities. Yang bagian luar kayak gini jadinya. Lalu udah kita masuk fitur lagi, kita extrude boss. Nah ini langsung menutup ya, kita pakai 1,5 mungkin ya, 1,5 benar untuk menutup atasnya. Dicentang aja di sini. Oke, lanjut kita di sini langsung ke bagian insert. Kita fastening feature, kita pakai mounting boss. Sini kita pakai yang ini menggunakan transparansi supaya lebih mudah nantinya. Sini kayak terlihat transparansi ya. Lalu kita di sini lanjut untuk buat ke bagian fitur lagi, terus kita buat mounting boxnya lagi di bagian pojok sini. Oke, fitur ini sini kita kasih juga untuk mounting boxnya. Sini kita kasih ukuran A-nya itu 16,5, sebelah sini 6, C-nya itu kasih 0, D-nya 1,0, C-nya kita 1,6 juga. Untuk F-nya kita pakai 1 di sini, lalu kita H-nya 0, I-nya juga 0, langsung kita ini kasih nomor itu 0 juga. Sini kita centang aja. Ini belum dimasukin nih, saudara. Nah, ini kita seleksi dulu, kita pilih yang bagian bagian sini. Benar. Mana ya? Bagian sini harusnya. Oh iya benar. Benar. Iya benar. Oke. Lalu jadi seperti ini. Kita lanjut buat bikin mounting box lagi di sini. Oke, ini kita kasih ukuran untuk lingkarannya, kita kasih ukuran bentar. Ukuran itu 16,5. Oke, melakukan hal sama. 6 kita ambil apa? 6 kita kasih ini sini 0. Untuk D-nya tadi kita kasih 1,6. Lalu untuk E-nya kita kasih ini kita kasih 1,6 juga. Lalu sini F-nya itu 1, A-nya kita kasih 0, Y-nya juga kita kasih 0. Oke. Ini kita kasih 0 juga. Oke, pencet centang. Sebentar, belum klik lagi sepertinya. Sebentar, kita delete dulu deh. Kita pilih yang bagian sini ya. Oke, itu udah. Sekarang kita lanjut. Kita lanjut sini. Kita
kita masuk ke mirror. Sebentar, ada error sih. Cuma tembus dulu. Nah, ini bisa. Nah, sama. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian sini. Bagian sampingnya kita pakai transparansi di sini supaya bisa dilihat, pakai force transparansi seperti ini. Ini kita buat dari atas sini, kita bikin fitur, kita pakai hole wizard. Sini kayak mirip seperti ngedrill. Ini kita pakai tabnya pen crosshead. Sini kita posisinya, cek dulu sini. Sebentar. Di bagian sini, nah ini udah masuk. Oke, nah. Posisinya di sini benar. Tinggal satu lagi. Sebentar. Hole wizard. Ini posisinya. Ke samping sini. Sebenarnya agak sulit. Hole wizard lagi coba. Coba itu. Position lagi. Nah di sini bisa teman-teman bikin hole semuanya. Oke, lalu kita lanjut ke bagian lain. Kita lanjut ke kita ke bagian open port sini. Kita blok dulu, itu dulu. Lalu di sini kita langsung ke fitur. Sebentar, kita masuk ke fillet. Lalu kita ke sini, kita fillet yang ini, kita lanjut kontrol di sini. Kontrol juga bagian ini, bagian bawah kita juga klik di sini. Kita kasih fillet ukurannya itu 3. Oke, kita kasih fillet cukup baik seperti ini. Di sini kita box extrude, bagian box extrude bagian sini kita kontrol lagi. Bagian sini sudah kasih yang bagian sini. Oke, sini kita benar ada salah. Kita lihat sini tentang sini ini bagian sini. Oke, kita langsung ke sini, kita kasih 1,5 aja deh. Sini filletnya udah aman, kita enter aja. Sini udah. Lalu kita fillet lagi di sini. Bagian bawahnya kita kasih 2, kita centang. Kita centang. Nah, jadi seperti ini. Lanjut. Sekarang kita ke bagian ini, bagian bawah sini kita kasih 0,5. Oke. Menjadi seperti ini. Kita lakukan sketch dulu.
Oke, sudah seperti ini. Kita lanjut lagi ke step selanjutnya. Sambil transparansi, kita transparansikan dulu supaya lebih kelihatan. Seperti ini, convert position. Convert lagi di sini. Oke, lanjut sini. Kita fillet bagian sini. Lanjut aja. Kita kasih fillet 3 di sini. Oke, nanti kita kayak lagi. Lalu kita fillet lagi yang bagian bawahnya sini, kita kasih ukuran 0,5. Terus kita lanjut fillet lagi yang bagian face bawahnya. Kita kasih di sini ukurannya 2. Oke. Nah, seperti ini. Kita fillet lagi yang bagian samping pojok sini ya. Yang bagian dalamnya kita kasih kita klik sini, kontrol sini, kita coba cari garisnya. Di sini kita klik di sini. Salah, kita hapus dulu. Sini, oke, sama bagian agak sulit ya. Kita ke garis ya, ada nih. Ini bisa dari sini. Nggak bisa. Nah, bisa. Oke. Segini kita kasih kurang 0,5, kita centang. Oke, sudah seperti ini. Kita lanjut lagi. Nah, ini kita langsung ke sini buat lihat dalamannya. Ini kita pasin dulu dengan lubang portnya ya. 994 aja supaya mepet. Sini kita klik dulu. Oke, setelah itu kita bisa langsung buat lubang portnya. Di sini tes sketch dalam sini. Sketch ya harusnya. Saya di part sini. Oke, apply sketch. Oke. Sudah. Setelah di sini kita kasih garis bantu dari titik tengah sini supaya memudahkan nanti untuk membuat lubang portnya. Titik tengah sini, nah ini ke bawah bagian sini. Oke. Kita kasih langsung garis juga, garis bantu buat yang sampingnya juga. Kita tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Kita escape. Lanjut kita kasih garis lagi, garis bantu. Terus ini kita ke sini. Oke. Setelah ini kita lanjut bikin buat lubangnya dari titik tengah dari garis bantunya. Tarik aja, kita pasin lebih dikit nggak apa-apa, kita bikin asal nggak apa-apa. Smart dimensionnya kasih jarak di sini ke batas maksimal portnya itu kita kasih jarak. Ini diklik. Oke. Nah.
Terus klik. Nah, ini kita kasih jarak gitu, nggak terlalu jauh juga sih, kita pakai jarak segini aja. Jaraknya itu kita kasih 0,5 apa-apa, sama juga yang samping-sampingnya kita kasih sini. Cuma 0,5 sampai di sini kasih 0,5 di sini. Bikin dari tengah juga rectangle-nya, terlebihin ini sama kayak yang samping juga. Kita kasih 0,5 sini sama ya. Ini kita kasih 0,5. Udah bisa fully fine. Selanjutnya juga sama, kita bikin segi panjang. Garis rectangle datang ke sini, tarik, kita smart dimension, kita kasih jarak di sini itu 0,5 juga 0,5. Oke, lanjut. Kita di sini bisa langsung buat ke fitur extrude cut buat bikin lubangnya. Sini kita langsung aja kasih ukurannya, langsung terolong nggak apa, supaya langsung bolong. Oke, lubangnya seperti itu jadi. Supaya buat masukin lubang portnya, langsung saya sketch ini. Terus sketch lagi dari sini. Titis. Nah, baru bisa nih. Oke, ini udah seperti kayak gini. Lubang portnya. Ini ya. Nah, ini bisa nih. Kita bikin part di sini buat lubang sampingnya. Aduh, di tengah sini enggak. Nah, ini bisa klik sini. Smart dimension, kasih jaraknya ini kita kasih 0,5. Oke, ini bisa buat lubang portnya. Lalu di sini kita juga buat port yang bagian sini. Kita titis aja di sini. Aduh, salah. Di sini garis-garisnya
Di sini kita bikin center, kita simpan dulu deh. Terus kita sini tarik ke bawah. Oke, ada escape. Kita bikin center rectangle-nya, kita kasih oke, ini kita smart dimension langsung. Kita kasih sini ukuran misal 0,5. Oke, juga sama 0,5 juga. Oke, lagi kita buat lagi buat lubang port yang captionnya ini. Kita convert entities di bagian sini buat kasih jarak nantinya. Kita kasih ya gini ya. Cuman sini kita bikin lagi garis bantu tengahnya supaya memudahkan. Terus ini lalu kita buat langsung gimana ya? Ke bagian sini untuk personal. Nah kayak gini saya lanjut, kita buat lubangnya center rectangle. Kita sini tarik sini satu dimension, sini kita kasih dia juga sama, kita kasih jarak 0,5. Kita cuma ini. Nah di sini. Oke. 0,5 juga di sini. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita exit sketch dulu. Kita lanjut ke feature. Di sini kita bisa langsung buat extrude cut. Di sini kita langsung yang ini kita kasih yang ini namanya ini harus ini udah. Oke, seperti ini. Ini nggak penting. Ini nah. Ini harusnya. Oke. Benar, kita extrude cut aja. Nah, ini ada lubang buat port-portnya. Nah ini bisa jadi teman-teman seperti ini menggunakan Raspberry Pi-nya. Mungkin itu saja video yang bisa saya jelaskan pada tugas 10 kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Lebih mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.